Jadi Malaysia nggak membolehin restoran Indonesia menjual rendang di New York. Hai guys, jumpa lagi. Karena banyak permintaan untuk membahas rendang, walaupun kami kurang tertarik, baiklah kami sampaikan sikap kami. Tapi sebaiknya, netizen Indonesia harap tenang, karena ini bukan urusan rendang itu milik siapa, atau budaya kuliner dari mana. Bukan masalah itu, tapi urusan manajemen penjualan makanan atau urusan bisnis makanan semata. Sekali lagi, hal ini merupakan urusan bisnis semata. Biar lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Rendang yang ada restoran Malaysia. Jadi Malaysia nggak membolehin restoran Indonesia menjual rendang di New York. Ironik banget. Aduh, itu saksi dari beliau. Gimana rasa kita ya? Berarti orang Itali nggak boleh menjual pizza. Karena yang punya usaha ini, bangunan ini, atau yang mengelola itu Malaysia, orang Singapura Malaysia. Kemudian mereka nggak mau rendang di menu Indonesia karena ya rendang punya Malaysia katanya, bukan Indonesia. Oke, itu salah satu yang saya nggak tahu. Yang saya pikir selama ini orang Malaysia tahu kalau rendang adalah punya orang Minangkabau, yang Minangkabau aslinya pusatnya itu di Sumatera Barat, Indonesia. Saya sih toleransi juga, yang nyoba ngerti juga sejarah gitu. Oke lah, karena banyak orang Minang di Malaysia, nggak apa-apa bikinlah rendang. Tapi kalau melarang restoran Indonesia bikin rendang di menunya, itu udah kebangetan menurut saya. Oh ya? Oh, ada ayam penyet juga kayaknya. Ayam penyet juga mereka enggak. Alright. Oh, ini Malaysianya juga. Oh iya, itu rendang. Buset, mie bakso. Semuanya, ya itu semuanya menu-menu Indonesia. Sorry guys. Mereka tahu nggak arti lontong itu apa? Indonesia ini yang punya, tahunya. Jadi mereka mengerjakan orang Indonesia di restoran Malaysia, dan diambillah semuanya menu-menu Indonesia di sana. Begitulah guys, masalahnya. Netizen Indonesia tentunya paham, dimanapun di dunia ini, seorang pengusaha pusat penjualan makanan berhak mengatur jenis makanan yang dijual di setiap lapak. Tujuannya agar tidak terjadi persaingan. Hal itu terjadi di mana saja. Pengusaha tersebut tentu sudah mendapat izin dari pemerintah setempat mengenai bisnis pusat makanannya. Nah, kalau urusan penjualan internal atau pengaturan jenis makanan di setiap lapak atau warung, itu memang wewenang si pengusaha. Hal ini tidak ada kaitan dengan rendang itu berasal dari negara mana. Tak ada kaitan dengan negara Malaysia. Ini urusan penjualan saja. Intinya, kalau orang Indonesia ingin jualan rendang, ya cari tempat lain yang belum ada yang menjual masakan rendang. Mungkin akan diizinkan. Atau kalau tidak, ya bikin restoran atau pusat penjualan makanan sendiri. Right, ayam gulai set. Beef rendang set. Mendidih darah gue guys, mendidih. Kesel guys, kesel guys. Banget lah. Ini Filipina. Oke.
Miripnya juga miripnya sih kayak gini. Iya itu dia, seharusnya nggak Begitu ya. nggak boleh begitu dimanapun ya kan, kita aja nggak ngelarang Iya. mereka nggak jual rendang atau Iya. malah mengklaim rendang adalah masakan tradisional Malaysia, ya kan? Ya walaupun banyak tuntutan-tuntutan dari Indonesia, oke lah kita share gitu kan. Tapi kalau yang namanya melarang restoran Indonesia jual rendang itu kebangetan itu. Mau dia yang punya atau apa, you know, nggak tahu dia kalau yang bikin rendang itu nenek moyang kami orang Minang. Ya yang gue kesal kan orang sini ya guys, bukan semua orang Malaysia di sana. Saya juga nggak tahu, tapi itu kesal banget gue kalau seperti itu. Karena penonton saya juga ada orang Malaysia. Tapi orang Malaysia di Malaysia pasti saya yakin setuju dengan saya. Oke, kita ada sangkut pautnya. Orang Minang ada di Malaysia, orang Minang ada di Indonesia, gitu kan. Nggak usah kita terlalu perdebatkan lah, gitu. Menjadikan masalah. Tapi kalau melarang, mentang-mentang dia yang punya mengelola ini, terus melarang restoran di Indonesia tidak boleh menjual rendang karena mereka bilang rendang adalah punya Malaysia, itu nggak ada toleransi kalau menurut saya. So, itulah yang terjadi di New York. Mungkin yang kalian yang belum tahu, nah sekarang kalian udah tahu. Kalau orang boleh datang ke sini, tanya rendang pasti ke kita dulu. Oh, jadi boleh-boleh tahu Rendang kalau sama nasi goreng, mereka selalu tanya itu. iya nasi goreng ya. Sebenarnya nggak apa-apa siapapun mau bikin rendang bikin lah gitu ya kan. Tapi ya namanya rasanya kan pasti beda-beda ya bang. Yang Malaysia stylenya mungkin lebih berkuah. Kalau kita kan di Indonesia lebih kering, berkuah juga ada. Karena mak saya kalau bikin rendang 2 tipe bang. Ada yang berkuah, ada yang enggak. Memang ada 2 macam. Memang 2 macam. Yang berkuah itu misalnya rendang itu kan butuh berhari-hari sebenarnya. Ya. Berjam-jam, bukan 9 jam terus jadi rendang, enggak. Kan rendang semakin lama kita simpan semakin enak ya kan. Enak, ya. Karena kekeringan ada fermentasi apa itu natural ya kan. Ya. Jadi kalau rendang itu masak biasanya berkuah. Nah, itulah yang kita makan rendang hari itu. Begitulah guys, sebenarnya tidak ada masalah yang serius kok. Orang Indonesia pun bisa menjual nasi lemak atau masakan Jepang, atau makanan Korea atau Vietnam di Indonesia ataupun di luar negeri, asalkan memang memungkinkan. Jadi, sekali lagi ini bukan urusan rendang milik siapa, tapi masalah bisnis saja. Ini bukan masalah klaim budaya kuliner. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan hal itu. Orang Indonesia pun boleh jualan apa saja, makanan dari negara mana saja, asal ada izin bisnis. Bahkan, berpuluh tahun orang kita jualan bakso, padahal juga bukan asli masakan Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Tetap semangat para diaspora Indonesia di segala penjuru dunia. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa lagi.